Para partai politik selalu menjadi tumpuan partai untuk menghimpun dana karena tugasnya yang maha berat itu. Sang bendahara harus memiliki kemampuan yang mumpuni baik dalam mengakses sumber-sumber keuangan. Masalah tersebut menjadi sorotan menyusul putusan Partai Demokrat mencopot Muhammad Nazarudin sebagai bendahara umum partai. Apa yang salah dengan langkah Nazarudin sebagai bendahara umum? Benarkah namanya terseret dugaan suap terkait perannya sebagai bendahara umum Demokrat? Kita akan membahas masalah ini dengan sejumlah narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu, di samping saya ada Pak Fuad Bawazir, mantan Menteri Keuangan. Selamat sore, Pak Fuad. Selamat sore. Juga ada peneliti LIPI, Syamsuddin Haris. Selamat sore, Pak Syamsuddin. Sore. Dan Ramson Siagian, mantan anggota DPR periode 2004-2009 dan juga mantan anggota Pangkat. Selamat sore. Selamat sore. Kita akan mulai perbincangan ini. Mungkin saya mulai dari Pak Fuad dulu. Pak Fuad, bagaimana seorang Nazarudin yang usianya baru 32 tahun, orang tuanya juga bukan orang yang penting lah dalam dunia politik maupun bisnis, tapi dia bisa punya kekuatan yang begitu besar di parpol yang menjadi partai ruling party, menjadi partai penguasa. Karirnya melejit. Siapa sebetulnya Nazarudin ini? Mengapa tiba-tiba dia bisa begitu kuat? Saya kira siapa Nazarudinnya itu tidak penting. Tapi karena artinya misalnya Pak Nazarudin itu jadi anggota dewan. Kalau dia anggota dewannya misalnya dari partai saya Hanura, saya kira tidak akan jadi masalah. Tidak penting karena bukan partai penguasa kan. Gitu. Jadi karena penguasa itu, karena kita mesti tahu anatominya gitu loh. Sumber-sumber kebocoran itu, uang negara itu pertama itu kan APBN. APBN itu yang running siapa? Kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian ya, seperti LIPI, PPKP, PKPM, dan seterusnya lah ya. Kemudian ada lembaga negara lah ya, MK, MA, dan DPR, DPD, MPR, dan sebagainya. Itu komisi-komisi semuanya itu ya, termasuk. Kemudian, tapi APBN ini paling besar, ya, sumber keuangan paling besar. Karena apa? Ada 1.200 triliun dan meliputi penerimaan dan pendapatan maupun pembelanjaan. Jadi itu daerah rawannya ekstra. Kemudian tempat kedua nanti kita bisa tahu kenapa itu ada di situ. BUMN. Ya contohnya kalau soal kayak misalnya IPO BUMN termasuk yang ribut kemarin ya, macam-macam ya, Krakatau PT Krakatau Steel ya. Ataupun masalah siapa jadi supplier dan rekanan di BUMN segala. Tempat ketiga itu pemegang kebijakan. Saya kira ini termasuk modus baru saya yakin. Artinya dalam hal penyusunan policy atau perundang-undangan, bisa juga misalnya pernah ada pasal yang hilang di DPR gitu kan, misalnya gitu. Kita nggak tahu siapa yang menghilangkan. Ataupun masalah mungkin permainan di biaya masuk dan sebagainya, policy perdagangan apa. Yang keempat itu tempat yang untuk perKKN berbahaya ini adalah calo-calo dalam penegakan hukum, baik mau di kepolisian, mau di kejaksaan, di peradilan dan sebagainya. Nah kalau kita tahu tempat-tempat ini, kemudian saat-saat kebocorannya itu kapan? Ya pertama kalau saat perencanaan dalam penganggaran baik BUMN maupun APBN atau alokasinya itu satu, biasanya sudah ada booking minta lebih banyak tarik menarik gitu ya. Kemudian saat pelaksanaan, samping perencanaan kemudian pelaksanaan. Yang ketiga ketika ada mutasi pejabat. Itu sekarang saya rasa susah dibuktikan, tapi kan kita sering dengar yang kecewa itu kemudian nyanyi gitu kan. Mutasi itu kan mesti ada yang ngatur gitu kan. Ataupun waktu ada orang-orang yang berperkara siapa yang menjadi calo. Nah, yang bisa melaksanakan ini siapa? Penguasa ini kan lahir dari parpol, diakuin kan. Jadi parpol ini ibunya dari penguasa, lahir dari parpol. Jadi kalau parpolnya busuk, saya kira yang dilahirkan juga anaknya biasanya cacat juga gitu kan. Nah, kalau itu yang penguasa atau yang dekat dengan penguasa. Nah kebetulan ini kayak Demokrat ini kan partai penguasa. Jadi saya juga nggak heran misalnya ada kepala-kepala daerah ada tendensi ya kecenderungan pada pindah ke Demokrat. Jangan-jangan ada dua kemungkinan, bukan semata-mata pertimbangan politis. Jangan-jangan juga merasa lebih aman tempat perlindungan kan. Nah karena dekat dengan penguasa ini kan bisa memutasikan, bisa mempengaruhi alokasi anggaran, bisa apa ya. Mungkin bisa membantu dalam berbagai macam pengurusan perizinan dan sebagainya. Karena itulah pusat selalu ada di kekuasaan. Nah karena kekuasaan itu lahir dari partai, maka orang-orang partai menjadi menentukan. Itu kenapa siapa Nazarudinnya bagi saya itu tidak penting. Kalau Pak Syamsuddin Haris ini yang ada di situ, ya nggak jadi masalah, gitu kan? Kira-kira gitu. Okay. Jadi semangatnya yang penting ini, semangat penyelenggara. Baik, Pak Syamsuddin, apa pandangan Anda? Iya, jadi begini Jelda, sebetulnya masalah pendanaan partai politik secara tidak halal ini kan sudah lama, jadi bukan belakangan ini saja.
Kenapa demikian? Sebab partai-partai politik kita memang memiliki masalah dalam membangun finansialnya gitu. Sebab satu-satunya sumber dana bagi partai politik kita itu kan subsidi negara melalui APBN dan APBD. Dan itu kita ketahui juga jumlahnya kecil sekali. Jadi tidak mungkin mengandalkan subsidi. Kemudian menunggu iuran anggota juga tidak akan ada. Kecuali mungkin ada satu, dua partai. Itu pun nggak efektif. Nggak jalan lah itu. Nggak jalan. Iuran Nah, anggota satu-satunya jalan bagi partai politik untuk mengakumulasi dana untuk kebutuhan pemilu, kampanye dan lain sebagainya adalah menjadikan pejabat-pejabat publik yang berasal dari partai politik sebagai ATM, sebagai mesin untuk menghasilkan uang. Itu satu-satunya jalan. Dan lebih diuntungkan dalam hal ini Pak Fuad betul sekali, khususnya partai di sekitar kekuasaan. Bisa partai penguasa, bisa juga partai politik yang menjadi bagian dari kekuasaan, bagian dari koalisi. Sebab disitulah kita bisa memahami mengapa partai politik kita walaupun berbeda pendapat dengan penguasa, toh tetap ngotot masuk dalam koalisi misalnya. Ya ada kepentingan itu, ada kepentingan untuk memanfaatkan kekuasaan sebagai ATM bagi pendanaan partai politik gitu. Selain ATM bisa nitip orang jadi komisaris BUMN. Iya, tentu gitu, saja, tentu saya saja. kan nggak bisa titip. Selain sebagai ATM mesin yang menghasilkan uang, tentu saja untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya tadi sudah dikemukakan ya, untuk menempatkan pejabat publik pada posisi tertentu atau untuk kepentingan yang lain. Baik, kita harus break dulu Pak Ramson sebelum saya ke Anda. Nanti kita akan bahas soal titip menitip ini, apa yang dari pengalaman Anda, terutama Pak Fuad, apa yang Anda lakukan pada saat itu, dan juga tentang ATM, apakah memang hanya bendahara umum yang menjadi ATM yang utama lah dalam sebuah parpol, ataukah ada yang lain, dan apa saja kewenangan seorang bendahara umum? Kita akan bahas saat lagi di segmen berikut.